يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات اللهم ثبتنا على الحق والهدى اللهم يا أمان الخائفين سلمنا ممن خاف يا أمان الخائفين آمنا ممن خاف يا أمان الخائفين نجنا ممن خاف برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyar ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah, jamaah majlis taklim Rawdatul Ilm, insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-21 atau ke-22 daripada bulan Zulqa'dah kembali kita dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam iman dimantapkan Allah pada diri kita, dalam keadaan Allah berikan rasa nyaman, rasa aman, rasa tentram, tidak ada rasa ketakutan pada diri kita untuk kumpul seperti perkumpulan ini. Alhamdulillah, ini nikmat azim ikhwan. Karena saat ini berapa banyak orang-orang yang sudah mulai merasa takut untuk ketemu saudaranya sendiri, takut untuk menghadap Allah, takut untuk mendatangi rumah Allah, takut untuk duduk di majlis seperti ini. Bahkan subhanallah, mereka dengan ketakutan tersebut sampai puncaknya merasa takut dengan datangnya kematian, sampai mereka lari sana sini untuk mencari penyelamat yang bisa membuat mereka ngerasa aman dan nyaman. Tapi na'udzubillah, mereka salah pilih ikhwannya. Yang mereka kejar, yang mereka cari makhluk Allah. Yang mereka kejar, yang mereka cari bahkan buatan dari buatan makhluk Allah, bukan kepada Allah. Mereka mencari keamanan dan ketenangan. La malja wa la manja illa ilaih. Tidak ada tempat kita kembali dan kita bersandar kecuali hanya kepada Allah. Kita sedih menyaksikan pemandangan yang ada di luar ikhwan. Di berita, baik di televisi nasional atau di medsos juga ditampilkan keadaan di seminggu terakhir ini begitu seakan-akan mencekam di luar sana, sehingga ada ratusan bahkan mungkin ribuan jumlah orang-orang yang takut mati, sehingga mereka berebut-rebut untuk minta divaksin, sehingga tanpa sadar mereka seakan-akan meyakini dengan kalau divaksin mereka selamat dari kematian. Na'udzubillah, subhanallah, wallah ikhwan, itu musibah lebih besar dari musibah kematian itu sendiri. Wallah, lebih besar daripada musibah kematian itu sendiri. Kenapa? Hilang keimanan mereka kepada Allah. Mikirkan apa istilahnya jadi imun, ya. Tapi mereka lalaikan iman kepada Allah. Tahan dan lihat, saksikan. Begitu ratusan manusia itu empet-empetan, ya, berdempet-dempetan tegak sampai berpuluh-puluh menit, bahkan mungkin sejam lebih, ngantri desek-desekan, berharap pengen disuntik vaksin. Ngapa mereka sampai seperti itu? Karena ketakutan seakan-akan kematian di belakang mereka ngejar. Dan mereka sangat mengatakan di situ aku bakal selamat. Mereka wallah lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak usah bicarakan masalah pelanggaran protokol di situ. Ya, ada polisi, ada tentara membiarkan itu kejadian terjadi. Manusia bertumpuk empat-empatan seperti itu, jelas itu pelanggaran. Kita tidak usah bahas itulah. Capek sudah bahas masalah itu karena penilaian di negeri ini tidak tepat. Penilaian sesuai dengan kemauan mereka menilai. Nilai yang mana melanggar dan melanggar itu bukan lagi dengan kacamata hati, tapi kacamata syaitani yang mereka pakai. Yang kita bahas sekarang masalah mengerikan keyakinan yang meleset tadi. Ngejar iman mereka tinggalkan. Ini wallah musibah besar ikhwani. Lebih besar daripada kematian itu sendiri. Sedangkan Allah sudah mengatakan kepada kita, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan, kata Allah kepada manusia itu, sesungguhnya kematian yang kamu lari dari ini pasti datang ke kamu. Pasti. Dan seakan-akan mereka itu meyakini kematian akan muncul cuma sebab lewat COVID. Sekarang ini di negeri luar sana, di Jawa, di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana tempat itu, seakan-akan mereka meyakinkan kematian itu cuma datang lewat, dan mereka meyakinkan lewat vaksin sudah mereka akan salah. Padahal Allah sudah menyiapkan 1001 sebab orang bisa mati. Bahkan tanpa sebab pun Allah bisa mematikan kita. Berapa banyak orang meninggal pada tidur sehat walafiat. Sehat walafiat Pak, ikhwani. Tidur, bangun, dah kati lagi sudah tanpa sebab. Lalu kita mencari sebab, oh ini sebab jantung, ini sebab rezeki kita. Na'udzubillah, alhamdulillah ikhwan, ini nikmat besar dari Allah.
Ya saya yakin siapapun yang duduk di sini tahu bakal duduk di majlis ini dengan seperti ini keadaannya. Ada rasa takut? Tidak, alhamdulillah. Kita ngerasa aman. Wallah, berkat salawat yang kamu baca, berkat Quran yang kamu baca, berkat zikir yang kita baca, berkat ilmu yang kita baca. Kita yakin di sini bahkan kita bawa keberkahan. Kalau mungkin di jalan kita kena suatu keburukan, masuk sini dibersihkan Allah. Yakin insya Allah. Tidak ada kita rasa takut seperti itu. Cuma kita takut, na'udzubillah min dzalik. Mari kita syukur ikhwan, hadir kita dengan ikhlas, saya datang dengan ikhlas, ke masjid kita dengan ikhlas, benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul. Insyaallah nikmat ini tidak digeser Allah, tidak dicabut Allah. Karena kalau Allah nak nyabut akan muncul orang-orang yang berpikiran syaitaniyah. Ini sudah terjadi di Jakarta, sudah terjadi di banyak tempat. Masjid sudah ditutup. Masjid sudah ditutup. Wallah alam bingung kita di mana akal mereka menutup masjid itu. Di mana akal mereka menutup masjid itu? Kalau mau dibubarkan tuh penjara yang penuh itu bubarkan lagi saya dulu. Ya, itu seperti itu seharusnya pasar, mall segala macam. Masjid subhanallah. Tempat kita mengharap ridha Allah, mengharap pertolongan Allah di situ, justru ditutup. Lembang mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ya, kalau kamu urus masjid musola, jangankan nutup masjid, ngulung sejadah pun jangan. Ya, ada urusan apa dengan sejadah itu? Orang bawa sejadah sendiri dari rumah justru mau meragukan kita, najis apa tidak sejadah yang mereka bawa itu. Ya, ada virus apa tidak kita pun tidak tahu. Tapi kalau masjid punya sejadah dewek, pengurusnya pasti tahu. Nah ini sudah ya kebodohan. Solat tidak berani dekat, tidak berani dapat. Wallah itu orang bodoh. Pengurus masjid manapun yang melakukan itu bodoh pengurus masjid itu. Ya, pengurus masjid manapun yang menjadikan orang solat renggang itu bodoh, paling bodohnya manusia. Dia tidak lihat apa tuh orang naik angkot itu. Orang naik angkot empet-empetan. Dah kacang penyakit, kok orang mau masuk masjid disuruh renggang. Inilah ketakutan mesti ini mengerikan ikhwan. Imam masjidnya imannya tipis itu. Pengurus masjidnya justru seharusnya paling kuat iman, justru lemah iman mereka. Nyuruh umat renggang. Apa? Takut kena Covid. Sementara orang di luar yang notabene mereka tidak paham agama, tidak rasa takut. Pasar tradisional itu rasa jauh-jauh nih, maju sedikit pojok depan situ. Pasar 7 dulu, pasar 10 dulu. Nyebrang pasar Kuto, pasar Mabang. Apa terjadi? Mereka hidup tenang, nyaman. Empet-empetan katanya rasa takut. Mereka bukan pengurus masjid, mereka bukan ustaz, tapi punya keyakinan aman. Lah kok kita ke masjid takut, bahkan ditutup, mengerikan. Jangan sampai nanti muncul dulu statement nanti pas sudah nak lebaran tidak boleh sholat lebaran lagi di masjid. Ya kita buka di mall tidak apa-apa. Ya kita buka di kantor wali kota, kantor gubernur, sholat berjamaah. Kalau masjid tidak boleh. Nah ini Allah ikhwan, nikmat yang besar Allah berikan kepada saya, berantum sekalian, ada rasa aman. Bukan kita ini menyepelekan urusan ini, tapi ini memang kenyataan hidup kita. Kita masuk hati, sudah aman. Kita bukan sekali ini duduk, ya, udah ratusan kali duduk seperti ini dan alhamdulillah. Ada yang terkabar budak balik dari majelis ini kejang-kejang masuk langsung di Covid meninggal. Tidak ada, alhamdulillah. Kemarin ribuan orang berjejel di Masjid Agung waktu Kiai Nawawi meninggal. Ada terkabar habis di situ ada yang kena Covid. Kate. Ada yang meninggal, 10 ikut, 1000 ikut, kate. Bahkan pejabat-pejabat itu duduk sama kita empet-empetan juga, hidup mereka. Nah ini kan, ya Allah, kenapa kita bingung, kita takut? Ya, jangan banyak nonton TV kamu. Bener, ya. Terus kalau sakit, obati dewek di rumah, jangan ke rumah sakit. Dapat fitnah nanti malah, ya, dapat fitnah. Kumpul dari sini ikhwan, ya, nikmat. Berapa banyak orang yang kena itu orang-orang justru yang terlalu ketakutan itulah. Ingat, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait, dan sembahlah pemilik al-bait itu Ka'bah. Siapa? Allah alladzi at'amakum min ju' wa amanahum. Allah yang memberikan mereka rasa lapar dicabut, berikan kekenyangan, dan rasa takut dihilangkan Allah. Siapa Allah? Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal. Sembahlah Allah pemilik, kita bukan nyembah Ka'bah, kita nyembah rabb hadzal bait. Siapa? Allah pemilik rumah itu. Maka nyembah Allah di mana? Bukan di Masjidil Haram saja, di masjid manapun, musholah manapun kita sembah Allah. Bahkan tidak ada masjid musholah pun kita nyembah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', dan memberikan Allah yang memberikan rasa kenyang, memberikan rezeki kepada mereka. Sekarang kebingungan masalah ekonomi. Wallah, nanti lihat sekarang, orang-orang yang bingung itu.
Yuk turun sama kami, duduk di majelis kami. Habis majelis sini kita jalan-jalan dari Tojulu sampai ke Kenduruan sana, sampai jembatan Tojulu habis sana. Ada 100 gerobak kue jualan, penuh kan yang jualan. Ya, rezeki jalan baik, nikmat, tidak ada rasa takut mereka. Amannya, nyaman. Nah, jangan dibatasi, jangan diganggu, itu kenikmatan, itu keamanan yang Allah berikan. Ya, sekarang berapa ada terdengar kasus penjualan roti goreng atau tabak bakar segala macam itu ada yang kena Covid, dah kacik. Ya, yang penjual atau pembeli semuanya alhamdulillah aman, nyaman. Ini nikmat. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan mereka kenyang dari rasa lapar. Siapa? Allah. Dengan ente menghambakan diri kepada Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki. Bukan justru kita lari dari Allah. Bukan justru kita tutup masjid. Allah, ini orang dungu semua itu. Ya, orang-orang dungu paling bodoh, paling goblok tentang hukum agama, mereka yang menutup masjid itu. Apalagi nanti sholat Jumat ditutup pula, itu paling bodoh. Kepala masjidnya paling bodoh itu. Kepala musola itu paling bodoh itu orang. Cabut mereka dari pemimpin dari masjid itu, jangan jadi ketua masjid. Ngapa? Kau paling bodoh agama, paling lemah iman kau itu. Mending hentikan orang awam yang menjadi memimpin masjid yang tidak rasa takut untuk sholat di masjid. Sampai itu pada mereka-mereka yang takut sampai nutup masjid, nanti Jumatan mau ditutup lagi kita, mau dikacaukan lagi, sholat Id mau dikacaukan lagi. Hati-hati ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita syukurin iman ini ikhwan. Hadir jangan tanpa rakut. Ya, hadir dengan niat yang baik, bukan kita petantang-petenteng. Kenapa? Karena ngerasa aman memang. Ya, kita bukan main data, bukan main teori, tapi fakta yang kita saksikan ini, yang kita rasakan ini. Ya, kumpul demi kumpul, alhamdulillah semua sehat, bahkan kita senang. Rezeki kita ditambah Allah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Siapa yang memberikan keamanan itu? Allah. Allah yang memberikan rasa aman dari menghilangkan rasa takut. Wa amanahum min khauf. Siapa? Rabb hadzal bait. Siapa? Allah. Lah kalau majlis dibubarkan, musola ditutup, sudah kacau kita. Dan lagi kita duduk sama-sama menghadap Allah, maka disitulah rezeki kita disempitkan Allah. Kacau ekonomi itu. Dan disitulah pula keamanan akan hilang. Kita akan saling mencurigai sesama kita. Kita akan langsung curiga dan benci dan rasa takut muncul sampai puncaknya yang dialami oleh banyak orang tadi kita gambarkan. Sampai rasa aman itu tidak katik sama sekali, ketakutan sampai takut mati. Na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillah nikmat Allah kita tidak rasakan itu. Mari ikhwan kita syukuri. Ya, syukuri nikmat Allah ini dengan kita memperbanyak ketaatan kepada Allah, memperbanyak berbuat baik terutama kepada orang tua kamu yang masih hidup, terutama juga yang wafat. Kita berbuat baik kepada mereka, insyaallah kita ditambahkan Allah nikmat-nikmat yang seperti ini, insyaallah taala. Ya, kita kondisi seperti ini bukan berarti kita petantang-petenteng, bukan menentang anjuran pemerintah, bukan. Tapi memang inilah kenikmatan yang kami rasakan. Dan tidak ada kita rasakan satu rasa takut karena memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak perlu ada yang ditakutkan karena tidak ada memang di pandangan kita. Kita bukan cuma teori, bukan main data, tapi memang fakta yang kita rasakan. Ya, alhamdulillah. Tapi mari sama-sama kita berdoa, kita berusaha mudah-mudahan Allah jaga nikmat ini terus sampai hilang fitnah ini. Hilang fitnah ini dan menyentuh kita insyaallah taala. Amin Allahumma amin. Sebenarnya mereka juga ikhwan yang turun-turun ke jalan, polisi, Satpol PP, tentara itu tidak mau juga. Capek, dia ngomong seperti itu, capek Pak, kami nih Pak jadi. Ya apalagi maaf yang turun di jalan itu dapatnya kecil. Dapatnya kecil, paling nasi bungkus. Benar. Yang dapat besar itu yang duduk di kantor. Yang cuma petentang-petenteng di kantor cuma nunjuk atau tanda tangan mengeluarkan peraturan itu yang dapat besar. Kalau yang patroli kadang-kadang ribut sama masyarakat itu dapatnya kecil. Ya kalau bukan tugas tak galak kami nih Pak jadi. Bahkan dia ngomong pernah, aku juga pengen duduk sama kamu di dalam tuh. Sama usaha kita. Wah kata ikhwan, musibah luar biasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga kita jauhkan Allah dari fitnah. Banyak baca ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin, najjinna mimman khawf, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah. Bismillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Masih dalam pembahasan mengenai tagarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan kita istiqamah melakukan ibadah yang disebut dengan wirid. Wiridan artinya suatu ibadah yang dilakukan continue,
secara istiqomah, disebut itu wirid. Wiridan kau aku baik sehari, solat sunnah ini, solat sunnah ini, solat sunnah ini, sekian juz Quran, salawat sekian ratus, istighfar sekian ratus, asmaul husna, rutib haddad, rutib atas, rutib salman. Itu namanya wiridan. Ya, bukan cuma wiridan bentuk wirid itu saja, tapi ada suatu yang kita lakukan secara istiqomah setiap hari, itu namanya wirid. Ya, wirid. Nah, wirid dalam makna yang lebih simpel, lebih kecil lagi, wirid dalam makna zikir. Baik, ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Kita lanjutkan faslun ya. Wa 'alaika bis-sidqi wal luzumul wasat min kulli amrin. Sahih? Baik. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Kemarin Imam Haddad telah menjelaskan kepada kita, hendaklah kita ini kalau pengen dapat hasil yang nyata yang bisa kita rasakan tampak pada diri kita, bahkan bukan ini suatu tujuan, tapi Allah akan berikan orang lain pun menyaksikan perubahan kebaikan muncul pada diri kita, ketenangan batin ada pada diri kita, sikap kita pun menjadi lebih tenang, lebih sopan, lebih nyaman, akal pikiran kita lebih terang. Dengan apa? Dengan kita melakukan zikir atau wirid-wirid itu, sunnah-sunnah itu dengan istiqomah. Jadi kalau kita cuma sekali-sekali, kata Imam Haddad, kau tidak bakal dapat hasil yang nyata. Kalau pengen dapat hasil yang nyata yang nampak itu, kau lakukan istiqomah dan dengan cara yang benar pula. Istiqomah continue dengan cara yang benar. Bahkan kemarin ya, kita baca di sini beliau mengatakan seandainya engkau sedang berusaha untuk istiqomah melakukan suatu taat, misal kita selalu melaksanakan sholat duha 4 rakaat, ya 2 rakaat, lalu suatu hari engkau dapatkan suatu halangan karena sakit atau karena suatu kejadian dan selain-lainnya sehingga engkau tidak sempat melakukan sholat duha hari itu, maka besok kau jadikan 4 itu 8 rakaat. Qadha yang kemarin itu Imam Haddad. Kenapa? Jangan biarkan nafsu itu terlalaikan. Jadi diqadha. Nah ini thariqah mereka para salaf, para auliya sholihin seperti itu ikhwani. Kalau mereka baca Quran sehari sejuz, lalu karena mereka tidak ada kesibukan, ada tamu, kadang-kadang ada suatu kejadian di rumah atau karena sakit atau kenapa, lalu lepas mereka tidak sempat baca Quran hari itu, maka hari esok mereka qadha'i. Boleh jadi langsung 2 juz atau sejuz setengah, besok lusa sejuz setengah. Nah seperti ini pun yang harus kita lakukan. Dan kita harus memiliki wirid-wirid yang seperti itu. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Wa 'alaika bis-sidqi wal luzumil wasat min kulli amrin. Hendaklah engkau harus dengan jujur. Makna sidq di sini ikhwan artinya kita itu istiqomah dalam keadaan apapun, dimanapun. Itu makna sidq. Makna sidq artinya orang itu benar-benar merasakan dirinya dilihat oleh Allah, dia tidak berubah karena keadaan lingkungan ataupun dalam keadaan suasana, situasi atau tempat, dia tidak berubah. Itu namanya orang baru, namanya sidq. Sidq ini orang ahli sidq ma Allah. Kenapa? Aku saksikan. Sidq ini boleh dimaknakan juga istiqomah. Ya, istiqomah kita saksikan, aku saksikan benar si fulan itu masya Allah ahli sidq ma Allah, orang yang istiqomah. Aku lihat dia di Palembang, masya Allah, lempeng sikapnya, perbuatan, ucapannya. Kemarin aku ketemu tidak sengaja di Bandung, aku perhatikan cak itulah dia juga. Pas adzan dia mampir ke masjid, pas di masjid aku tengok solat qobliyah dia tidak lepas dia. Habis solat dia sempat buka Quran. Itu di Palembang, itulah juga di sana. Padahal di situ aku tak lihat dia tidak nyengok aku. Aku cuma memperhatikan dari jauh baik. Artinya dia berbuat di Palembang bukan karena manusia, maka di mana tempat dia pun akan melakukan itu sama. Karena dia berbuat karena Allah dan dia meyakini di mana aku tempat aku berada, di situ Allah nyengok aku. Di mana tempat aku berbuat, di situ Allah lihat aku. Boleh jadi aku ke Bandung, aku ke Surabaya atau lebih jauh lagi sampailah mungkin ke Madura atau sampai ke Kalimantan. Wong Palembang kata yang kenal aku, kata yang nyengok aku, gawe aku buruk di sana enggak tahu. Iya, kalau kita orang yang tidak punya sifat sidq. Kalau orang yang memiliki sifat sidq, mereka tidak akan seperti itu. Kenapa? Dia memang berbuat karena Allah. Maka ketika dia berada di muka bumi Allah dimanapun, walaupun sampai di negeri kafir, di luar, seperti itulah keadaan dia. Dia tidak akan berubah dengan lingkungan atau keadaan. Ketika sakit sama, ketika sehat sama. Dalam arti kata, boleh jadi volume ibadah itu berkurang, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah itu. Kalau ketika sehat dia mampu sholat malam itu sampai 11 rakaat misal atau lebih, maka ketika sakit cuma mampu 2 rakaat tetap dia lakukan, tidak pernah ditinggalkan. Itu makna sidq.
Artinya memang dia konsekuen, jujur kepada Allah dan Rasul selalu dilihat oleh Allah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Wa khudh min a'mal ma tutik al-mudawamati alaih. Kalau kau nak beramal, kata Abdul Haddad, agar kau bisa istiqomah tu, ambillah bagian yang jangan berlebih-lebih. Apalagi kita yang baru nak mulai. Ya, lama dah pernah baca Quran. Pas dengan fadhil Quran, fadilahnya Quran, bagaimana wah tertarik kita, semangat pengen baca Quran. Langsung besok insyaAllah pokoknya aku tinggal ke galau gawe aku. Dari jam 8 sampai jam 10 aku nak baca Quran. Wah, jangan cak itu. Pelan-pelan. Ya, 8 sampai jam 10 tu baca 4 juz aku. Pokoknya 4 juz aku nak kerja besok. La ilaha illallah. Kau selama ni tak pernah baca Quran. Tak bisa seperti itu, ikhwan. Bitadarruj, pelan-pelan. Artinya kita bukan menghalangi diri kita untuk banyak ibadah. Kita pengen ibadah ini istiqomah. Ya, sedikit istiqomah itu lebih dicintai Allah daripada banyak tapi putus di tengah jalan. Maka di sini Muhammad mengatakan, wa khudh minal a'mal, ambillah daripada amal perbuatan itu ma tutik mudawamata alaih, yang kau bisa mampu untuk istiqomah. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan majlis. Aduh, Masya Allah, pas semangat majlis tu tiap malam sampai seminggu itu ustaz bila ada lebur, dia dah kata lebur. Nalah ke ustaz. Ya, ustaz-ustaz kita dengan ajar lah banyak, masih ada leburnya. Dia malam Jumat, dia kumpul keluarga atau dia duduk di kampungnya. Ini budak sikok ini, Masya Allah, full ustaz kalah sama dia. Ya, ustaz ngajar cuma sampai seminggu 12 majlis, dia 18 majlis dihadirinya. Masya Allah. Nah, kalau itu memang dalam proses yang cukup panjang sampai seperti itu hasilnya, cakep barangkali. Tapi kalau baru mulai, langsung belum pernah hadir majlis, langsung hadir majlis, mana lagi majlis? Paling 2 bulan seperti itu. Ya, 2 bulan lebar, tak lagi kejenuhan di majlis, hilang lama, terpendam bawah bumi dia. Nah, jangan seperti itu, karena manusia punya sifat bosanan. Itu ciptaan Allah, bosan itu ada pada manusia. Jadi pelan-pelan. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa ingal. Amal yang paling dicintai Allah itu yang diistiqomahkan walaupun sedikit. Jadi sedikit istiqomah itu lebih dicintai Allah ketimbang banyak tapi tak istiqomah. Nah, dari sedikit ini pun kita nanti berusaha menambah. Akhirnya bukan lagi sedikit yang istiqomah kita miliki, tapi banyak dan istiqomah insyaAllah. Semua ikhwan, ala bisa karena biasa kata orang, ya. Pelan-pelan, akhirnya kita terbiasa, lentur jasad kita, lentur nafas kita, sehingga kita bisa mampu nambah lagi sampai kita bisa istiqomah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa ingal. Wa qala alaihi salatu wassalam, khudhu minal a'mal ma tutikun, fa innallaha la yamallu hatta tamillu. Rasul pun mengatakan dalam hadis lain, ambillah bagian daripada amal itu yang sekiranya kamu memang mampu. Yang di luar kemampuan kita jangan dipaksakan. Kita tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah puasa sudah tidak pernah, tiba-tiba langsung puasa Nabi Allah Daud kaget dulu loh. Senin Kamis dulu cobakan, Senin Kamis cobakan, dawamkan sampai 4 bulan 5 bulan istiqomah, barulah nambah puasa ayamul tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Istiqomah ke sudah istiqomah baru nambah lagi. Ini puasa sunnah dah pernah tahu langsung puasa Nabi Allah Daud, sehari puasa sehari tidak. Yang tidak bisa istiqomah seperti itu, dan berefek buruk boleh jadi pada jasad kita pun, kita bisa sakit langsung. Intinya kalau mau olahraga kan butuh pemanasan dulu. Pemanasan dulu baru ente terjun ngejar bola di lapangan bola itu. Kalau langsung ya sakit, otot kita kaget. Begitu juga dengan ibadah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Wa min sya'ni syaitan an yuzayyina lil murid fi mabda'i iradatihi istikthar min at-ta'at wal ifrat fiha. Nah, hati-hati, termasuk salah satu tipu daya syaitan itu ketika kita baru nak mulai menyentuh ibadah, kadang-kadang dia ngipasi kita. Untuk apa? Embeklah banyak-banyak.
Ya, macam Quran tadi itu. Quran tuh kita dapat ilmu memang. Fadilah Quran itu bagaimana. Akhirnya kita disuruh untuk begadang. Ya, pas kita lagi begadang, bangun malam kita pasang beker jam. Tadinya kita nak nyoba baru jam, sekarang ada jam berapa? Jam 4:44. Ya, subuh. Kita pikir jam 4 jadilah. Jadi Iblis ngomong jangan jam 4 tuh. Coba kalau jam 3. Dari jam 3 bangun. Oh, masang lagi jam 3 beker. Berat bangun tuh. Akhirnya Masya Allah paksa ke bangun kita. Bangun sehari, hari kedua bangun, hari ketiga mulai muncul rasa ujub. Oi katik bang yang pacak bangun cak aku ni lah bangun jam 3. Aku ni yang bangun jam 3. Tambah lagi kita semangat. Akhirnya dengan kesimpulan tu jam 3 juga bangun. Maju gitu. Jadi jangan kalah jam 3, jam 2:30 kau bangun. Jam 2:30 kita bangun ikhwan. Maksa ke kita. Nah, akhirnya ujungnya apa? Pagi ente KO. Pagi ente ngantuk. Sisip-sisip maaf sebelum subuh ente tidur. Subuhnya lepas malah. Benar, subuh dia lepas. Apa? Begadang demi Quran. Quran ini. Oh, Iblis masuk Quran. Siapa tahu kau mati malam ini ngadep Quran. Siapa tahu meninggal ngadep Quran. Tambah gitu. Ini talbis syaitan kadang-kadang. Makanya kita butuh guru ikhwan yang membimbing. Karena syaitan itu kadang-kadang menipu kita dengan sesuatu yang baik. Karena menipu dengan cara yang bagus itu sudah bosan dia. Ya. Nyuruh kita yang berbuat baik, berbuat jahat, berbuat dosa itu sudah yang kacangan buat setan. Ya, dia sudah bosan macam itu, dia nyari yang baik-baik. Jadi dihiasnya dengan kita beramal sampai kita bosan. Nah, di sini Rasul mengatakan, beramallah kamu dengan apa yang sekiranya kamu mampu. Jangan kamu paksakan. Allah itu tidak bakalan bosan, tapi kamu yang bakal bosan. Allah tidak bakalan bosan nemui kita beribadah, tapi kita yang dikhawatirkan akan bosan. Ikhwan rahimakumullah, iblis itu menjauhkan kita kepada Allah itu dengan banyak cara. Di antaranya untuk yang lemah, dibatalkannya kita dari amal. Dibuatnya kita untuk tidak beramal soleh sama sekali. Itu wong awam kebanyakan. Itu dibikinnya oleh syaitan untuk tidak mau melakukan ibadah. Menang dia. Nah, ketika orang itu mampu untuk melawan syaitan, mampu untuk ibadah, syaitan tidak lari. Dia masuk lewat pintu sebelah kiri. Dinjuknya mengenai ibadah, tapi dinjuknya model macam tadi, perbanyak. Ya, perbanyak sehingga kita itu cuma ngejar kuantitas, bukan kualitas. Semayang kau 100 rakaat. Semayang memang 100 rakaat, tapi tidak ada nilai. Kenapa? Rukuk dah sempurna, i'tidal dah sempurna. Capek kita. Apalagi orang yang memang seperti itu, kebanyakan orang yang ibadah tanpa ilmu. Ketika lihat sudah dapat setan ilmu, dinjuknya semangat untuk banyak ibadah. Kenapa? Disampaikannya fadhailnya. Sehingga kita ngejar banyak ibadah. Sama macam ngaji Quran tadi. Ngejar baca Quran, tapi bacaan kita jauh dari tajwid, jauh dari makhraj, berantakan. Apa yang kita dapatkan? Sio-sio, bahkan dosa lagi ada. Nah, yang seperti ini ketika sudah masuk jebakan oleh syaitan, dia nunggu di luar. Uji kawan si kok, lo ngapa nak masuk nganggu? Hai, tak perlu ku ganggu lagi. Dia ngapa? Lah capek dewek dia. Benar ini. Rasul menyampaikan seperti itu. Cuma bahasa cerita dari Ustaz ya. Ya. Artinya syaitan itu tidak lagi capek ngurusin itu. Ngapa? Dia sudah nyampe ke diri dewek, kau jenguklah semayang dia. Iya sudah tinggal ke bed setan. Tinggal ke bed apa? Salatnya salah. Tukuk sampai dah berapa puluh rakaat. Tapi nilai tak kata. Baca Quran, Masya Allah, hebat. Banyak, tapi makhrajnya salah, tajwidnya tak benar. Dosa lagi ada. Atau kata kalau orang ini memiliki ilmu, dia ibadahnya bagus, lewat pintu tadi, dibanyakan sampai kita bosan. Nah, ada juga yang dibikinnya kita tetap sholat, menjalankan, tapi dengan tanpa semangat. Ada juga, jadilah yang penting sholat, yang penting ngaji, yang penting amal tuh yang penting. Ada juga model macam itu. Hanya kita ngaji tanpa dengan sama. Ngaji jantel sebentar baik jadilah nyingok tulisan Quran lagi pahala, sedangkan aku ini masih maco sembah. Maco pun tidak sempurna. Yang sholat tadi juga sholat, penting sholat tidak pakai peci. Padahal dia mampu untuk menyempurnakan. Walaupun boleh sholat tidak pakai peci. Sholat yang penting
doa kita tak baca Fatihahnya berantakan. Ya, tidak lembut orang ini, kata semangat dibikin setan jadi. Yang penting sholat. Ya. Nah, ada yang model macam itu juga. Kalau sudah orang ini seperti itulah tiap malam seperti itu, setan juga sama. Ketemu kawannya, pas kawannya nyingok nak goda, sudah kau ganggu, biarkanlah dia capek dewe. Apa kau jingoklah sholatnya dia, kau jingoklah zikirnya dia, kau jingoklah ngajinya dia. Tak perlu kita ganggu, dia sudah memberantakan, menghancurkan rumahnya sendiri. Bangunan yang dibangun itu sudah dihancurkannya. Pondasinya sudah lemah, jadi tidak usah diganggu lagi di syaitan. Kalau orang ibadah tanpa ilmu atau dibawa dengan hawa nafsu. Nah, di sini kita butuh ikhwani rahimahullah, guru yang membimbing. Guru yang membimbing. Ini penting. Jangan sampai kita salah. Lagi di situ kalau naudzubillah min dzalik seorang semangat, nah kita juga semangat itu harus kita tanya pada diri kita. Ketika Anda semangat pergi majlis, ketika Anda semangat sholat, semangat ibadah, semangat mendatangi guru, perlu kita ini suudzoni diri kita, ikhwan. Ente jangan suudzon sama orang lain. Suudzon sama orang lain dosa walaupun benar. Tapi ente suudzon diri ente sendiri. Pas ente nak berangkat semangat, oh masya Allah baju baru, tahan beli ridak baru, nak pergi majlis, tanya dulu, kaget dulu. Aku nak majlis pergi tahan cepat-cepat, pengen duduk depan ustaz dengan pakai ridak baru. Niat aku ni apa? Kalau aku ni salah niat. Kalau aku salah niat. Dia duduk di depan tu minta, mungkin niatnya berantakan sudah. Dia dijenguk uang, masya Allah, dia paling teladan, dia paling bagus, dia paling. Nah, ternyata rusak gitu. Syaitan yang seperti itu tidak menggoda. Kenapa? Ya sudah rusak duluan. Nah, kita perbaiki. Kita niat kita baguskan, sikap kita baguskan. Jangan sampai kita sudah berbuat lalu kita merasa dapat amal, dapat kedudukan, ternyata di yaumil qiyamah nol besar, tidak ada nilai pahala, bahkan kita dianggap orang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting sekali lagi ikhwan, kita ada yang membimbing, ada yang mengarahkan kita. Karena kita kadang-kadang yang kita yang terbaik, ternyata itu bukan sesuatu yang baik. Ketika kita ngomong sama guru kita, ini kejadian zaman Rasulullah terjadi, ya. Kita pengen mengamalkan sesuatu di guru kita, ya sudah kau mulailah baca salawat ini 100 kali be. Guru dikit ya guru, aku mampu lebih dari situ. Hati-hati. Yang lebih paham diri ente bukan diri ente, tapi guru ente. Karena di situ ada talbis syaitan. Ini pernah zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang minta izin pengen puasa. Nabi ingin dia tahu puasa kau Senin Kamis. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari situ katanya. Ya sudah, kata Nabi, Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid dijalani. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari situ katanya. Banyak lagi, sampai dia maksa untuk Nabi mengizinkan dia untuk puasa Nabi Allah Daud. Sudah puasa Nabi Allah, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku masih mampu untuk lebih dari situ. Akhirnya belum dia tua, badannya sudah lemah. Kenapa? Diporsirnya untuk tidak banyak makan, tidak banyak minum, justru badannya tidak sehat. Kenapa? Dia mengikuti hawa nafsunya, bukan dengan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, apa yang dianjurkan Rasulullah itu yang terbaik. Lewat siapa? Ya lewat guru kita tahu hal seperti itu. Jadi hati-hati, kita yang semangat pergi majelis ini, majelis itu, lalu ada seorang guru atau seorang yang baik negur kita, kamu jangan terlalu banyak majelis. Oh, bagus majelis itu, padilnya bagus. Wong ini tahu, kalau kita terlalu banyak majelis, ada saatnya kita akan mental, mundur, lepas galau-galau, karena dia lebih paham dari kita. Maka ikutilah mereka orang-orang yang bijak, terutama orang-orang yang alim, yang istiqomah, yang soleh itu. Karena mereka lebih paham dari kita. Talbis syaitan. Mana talbis syaitan? Tipu daya syaitan lewat suatu yang baik. Taib ikhwani rahimakumullah. Min sya'ni syaitan an yuzayyina lil murid, daripada salah satu bentuk pekerjaan syaitan itu dia menghiasi kepada orang-orang yang sedang menjalankan ibadah ini, terutama baru fi bidayah, yang baru hijrah, yang baru memulai kebaikan, bistikthar minat ta'at wal ifrat fiha, dengan memperbanyak ibadah bahkan sampai berlebih. Sampai berlebih, sampai dia tadi itu kumpul lagi dia, pokoknya ibadah luar biasa. Ya, langsung berputarnya 180 derajat. Ini memang syaitan mencari itu, bikinnya berlebihan kita. Akhirnya kita akan muncul rasa bosan, rasa jenuh. Akhirnya kita ninggalkan galau-galau, bukan ninggalkan sedikit, tapi tinggal galau-galau.
Wa gharduhu min dzalika an yuridahu ala aqdabihi bi tarki fi'lil khair aslan. Karena tujuan setan ujungnya nanti membuat kita, kalau kita sudah terlalu berlebihan, kan apapun berlebihan tidak bagus kan? Apapun mesin nanti pakai terus, cepat rusak, cepat down. Ya, diri kita pun sama, kita porsir terus untuk melakukan suatu perbuatan, bentuk ibadah dia. Dengan berlebihan akan membuat kita hanya sakit atau capek atau dan lain-lainnya, membuat kita hanya justru yang tujuan syaitan membuat kita meninggalkan sama sekali daripada amal baik itu tidak lagi kita gawikan. Au fi'luhu ghairu wajhil ladzi yanbaghi, atau kita lakukan tapi tanpa dengan sesuai yang diinginkan Allah. Seperti yang Habib sampaikan tadi, banyak solatnya tapi tidak sesuai dengan syariat. Fatihahnya tidak benar, rukuknya tidak tamakninah, iktidalnya tidak benar. Banyak solatnya, ngajinya banyak tapi makhrajnya tidak terpakai, tajwidnya salah, justru dosa yang didapatkan. Nah, itu tujuan syaitan. Jadi syaitan bukan cuma menjadikan kita ini untuk tidak dekat sama Allah dengan menjauhkan kita dari amal ibadah, tidak. Dibiarkannya kita masuk dalam pintu-pintu ibadah, tapi dirusaknya dengan seperti tadi. Disuruh kita wah semangat, banyakkan, akhirnya kita malah rusak. Ente terlalu banyak, ente puasa terus, akhirnya pas sakit, mah ente kambuh masuk rumah sakit. 3 minggu ente terkapar, tidak masuk rumah sakit. Pas nak sembuh, sampai ente sembuh sehat lagi, untuk ngulangi lagi cak kemarin tidak bisa ente. Hilang sudah. Akhirnya tidak lagi ngaji, tidak lagi ibadah, tidak lagi ke masjid, tidak lagi ke majlis. Nas'alullah al-afiyah salamah. Tapi ikhwan rahimakumullah, bitarki fi'lil khair aslan au fi'luhu ala ghairi wajhil ladzi yanbaghi, atau kita tetap lakukan tapi bukan dengan jalan, dengan cara yang diridhai Allah, yang diperintahkan Allah dan Rasul. La yubali la'i bi ayyihima daha. Setan itu tidak peduli lewat apapun, terserah dia, yang penting kita jauh dari Allah tujuannya. Kalau menjauhkan kita dengan benar-benar tidak beramal, itu sudah lagu lama. Ya, lagu lama. Banyak orang tidak semayang wajib, bahkan tidak salat sunnah, tidak ngaji, tidak zikir, tidak ke majlis, itu sudah lagu lama. Banyak korbannya sudah. Itu orang yang ya lemah iman, kecengan lah. Setan punya jalan lain, disuruhnya kita masuk ke pintu-pintu amal, sampailah kita muncullah seperti ini. Nah, nanti pada puncaknya ikhwan, ya, ini kita minta tolong sama Allah, Allah yang mampu nolong kita selamat. Karena kita selamat kalau dari ini, kita ibadahnya benar, kita tidak tertipu dengan banyak-banyak ibadah, kita pacak bawa diri kita, tapi muncul sifat nanti di situ ujub, sifat takabur. Nah, ini pun setan yang akan andil di situ. Ya, di banyak kita ngerasa diri kita paling bagus, paling ngajib, kita ngerasa sholat, pas kita sholat tadi itu cuma katakanlah 8 rakaat, ada orang sholat 20 rakaat, tapi kita nengok sholatnya tidak benar. Mulai kita ngerasa diri kita yang lebih bagus, kita yang lebih istiqomah. Nengok yang tadi banyak totohnya ngilang, kita tetap istiqomah. Muncul sifat ujub, muncul sifat takabur yang seperti itu. Nah, ini pun tujuan setan. Setan pokoknya terserah kita nak jatuh lewat pintu mana, pokoknya dia ejokan, dia usahakan biar kita ini gagal untuk bisa dekat sama Allah. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah. Thumma innal awrat takunu fi aktsar salat an-nafl atau tilawat al-Quran atau qira'at al-ilm atau dzikir atau fikr. Dan wirid itu tadi sudah disampaikan ya, boleh jadi dalam bentuk kita memperbanyak salat sunnah, itu wiritan. Wiritan kau apa? Aku wiritan aku alhamdulillah duha 8 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Kalau salat witir alhamdulillah 11, tahajud sekian, itu wiritan. Artinya suatu amal yang didawamkan. Boleh jadi kata beliau dalam bentuk salat sunnah. Au tilawatul Quran, atau kita baca Quran, wiritan kita baca Quran sejuz sehari, setengah juz, 2 juz. Au dzikir, au fikir, atau berzikir, bahkan termasuk wirid itu juga fikir, tafakkur, bertafakkur, melihat keadaan alam yang Allah ciptakan. Bahkan tafakkur itu mungkin kalau kita lihat fi anfusikum afala ta'qilun, pada diri kita kita bisa bertafakkur, pada diri kita kita bisa tafakur, apalagi lihat keadaan-keadaan yang ada. Seperti yang Habib ceritakan tadi, berpikir gitu, ya Allah, sampai macam itu manusia ketakutan dengan mati, sampai mereka seakan-akan, ya Allah, ngerinya keadaan itu ikhwan. Mungkin kamu menyaksikan semua itu berita di TV itu. Ya, sampai empet-empetan, tegak ngantri berjam-jam, sampai pengen masuk pintu gerbang dibuka, sampai PC itu kewalahan, masuk, masuk, ya Allah.
Macam seakan-akan ada macan, ada binatang-binatang buas di belakang hendak menerkam mereka. Berpikir itu, ya Allah, kok sampai macam itu manusia? Apa yang membuat mereka takut itu? Berpikir gitu ya kawan. Bahkan tafakur seperti ini membuat kita juga langsung mengembalikan pada diri kita, ya Allah, alhamdulillah kita sudah sampai macam itu. Kita berikan Allah aman, tenang, nyaman. Membuat kita ini bersyukur kepada Allah. Boleh jadi menambahkan ma'rifat, tafakur tentang ciptaan Allah, alam semesta, tafakur dengan segala hal. Nah, tafakur sa'ah khairun min ibadah sanah. Dalam satu ungkapan dikatakan bertafakurnya seorang dalam waktu yang singkat sesaat untuk mengenal ayat-ayat kebesaran Allah, itu bisa jadi mendekatkan dirinya lebih hebat daripada kalau dia ibadah setahun. Makanya para salihin, para awliya itu kebanyakan mereka ada istilahnya khalwat. Mereka lebih suka mencari tempat-tempat di alam-alam terbuka, di tepi pantai, di gunung, ya, di bukit-bukit, di tempat yang jauh dari kebisingan, sehingga mereka menikmati ibadah kepada Allah sambil tafakur melihat keadaan alam. Itu tafakur juga. Kalau antum nak tafakur ikhwan, bisa banyak jalan. Ya, di antaranya ente sekali-sekali duduk di pasar. Kita duduk di pasar, ente ya istilahnya carilah cara mana duduk itu biar orang tak tahu sama kita. Kita duduk, kita jingai. Macam-macam bentuk tingkah laku manusia ikhwan. Itu bisa berpikir nanti melihat tabiat manusia. Atau lebih cantik itu duduk di masjid. Ya, duduk di masjid, habis sholat sunnah duduk di belakang. Baik waktu setengah jam. Ente lihat keadaan manusia yang masuk kalau masuk masjid itu. Itu bisa membuat ente berpikir nanti. Ada yang datang dengan anaknya, ada yang datang dewean, ada yang datang dengan, ada yang sholat dengan kebodohannya, ada yang sholat dengan sempurnaannya, ada yang macam-macam keadaan manusia. Ada yang ribut mungkin depan kita, ada yang nangis, macam-macam keadaan. Itu semua bisa jadi sumber kita bertafakur. Dan juga termasuk sumber itu bisa tafakur ente masuk rumah sakit sekali-sekali. Tapi jangan sekarang. Yang sekarang ribet ente, wallahi fitnah ini luar biasa. Waduh, kalau kita ngomongin kayak jul kita nih provokator, tapi wallah hak, ikhwan. Kalau boleh ngomong, mendinglah mak kamu mati di rumah daripada gak ke rumah sakit. Di Covid kok ngalu sekarang ya. Bener nih kejadian baru teman kita rumah sakit Bom Baru situ. Mungkin rumah sakit lain juga banyak. Sakitnya sakit tipes. 3 hari sakit tipes, mati, meninggal langsung di Covid kan. Ya Allah, nangis lah, ngotot-ngotot ribut tak baca. Tapi ketika ada pernah kejadian juga, keluarga seorang tentara pas masuk, nah di Covid kan nyabut pistol, jangan macam-macam kamu ngopit ke mertua aku, tidak jadi Covid. Benar, saya bukan bohong, benar. Jadi Covid bisa diatur. Ya, subhanallah. Berapa banyak orang yang sakit-sakit yang divonis Covid di rumah sakit itu sebenarnya ada di rumah-rumah kita, tapi sembuh sehat walafiat. Meninggal mak kita tidak ngomong Covid, kita gawat kelanggar, kita kafani, kita sholatkan tahlil menuju lagi selesai. Tapi Covid tadi kebetulan masuk rumah sakit, meninggal di sana. Serem ikhwan, nanti lagi sudah fitnah. Ini namanya sudah fitnah. Na'udzubillah min, dari kita berlindung pada Allah itu semua. Yang jelas siapa yang berbuat zalim, yang berbuat jahat, mengambil keuntungan, berbuat bermain dalam kesempatan musibah ini, Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa. Lepas kamu di dunia, pasti kamu di akhirat ketemu. Seperti apa yang diungkapkan Habib Rizik kemarin kepada jaksa itu, sampai jumpa kita di pengadilan akhirat. Nah, terkaciplah kan. Di sini kau gagah, kau jadi hakim, gagah kau jadi jaksa, kau baca ngetok palu, kau kaget kau di hadapan Allah. Siapapun yang bermain di belakang beliau akan dipanggil oleh Allah. Di sini hukum bisa dibeli, ikhwan. Malaikat tidak bisa disogok. Malaikat tidak bisa disogok. Tidak ngerti duit malaikat. Ente berbuat apa malaikat punya catatan. Na'udzubillah. Sekarang itulah keadaan. Ya, keadaan mengerikan sekarang. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari fitnah yang ada ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ilmun au dzikr al fikir. Wa nahnu nadhkuru nubdah min al-adab allati yahtaju ilaiha al-amil bihadhihi wadha'ib ad-diniyah. Dan di sini kami akan sebutkan beberapa adab, etika, cara yang harus kita terapkan, kita lakukan ketika kita pengen mendawamkan ibadah menjadi bagian dari kebutuhan hidup kita. Ibadah itu insyaallah nubdah di sini sebagian akan diungkapkan, kata beliau Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, yang bagi yakun laka wirdun min as-salatil afdal zaida ala nawafil al-waridah
Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja ikhwan, rahimakumullah. Insyaallah panjang umur sehat walafiat. Kita dipertemukan Allah kembali pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ikhwan rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di 10 terakhir di bulan Dzulqa'dah. Dan malam ini malam ke-22 kalau tidak salah. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Ya, kami sampaikan sekarang dan insyaallah mudah-mudahan nanti guru kita Ustaz Alwi akan menyampaikan lebih lugas lagi dan lebih dekat dengan harinya. 10 Dzulhijjah itu agung ya kawan, luar biasa. Ya, yang mana amal soleh di hari itu seperti kalau kita lihat di bulan Ramadan 10 terakhir Ramadan. Ramadan itu kemuliaannya di 10 terakhir. Dzulhijjah kemuliaannya terletak di 10 pertama. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan 10 pertama Dzulhijjah ini. Wal laili wal fajri wa layalin ashr. Wal fajri wa layalin ashr. Ulama tafsir sepakat yang dimaksud layalin ashr di situ itu hari yang 10 daripada bulan Dzulhijjah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di situ. Lipat gandakan dengan lipatan yang luar biasa. Dan puasa pun sangat ditekankan dan disunahkan di hari tersebut, terutama di hari Arafah tanggal 9-nya nanti. Insyaallah mudah-mudahan guru kita Ustaz Ali mungkin bisa menyampaikan sehingga kita bisa menikmati hari-hari itu dengan memperbanyak ibadah insyaallah. Minta kepada Allah sehat walafiat yang mengajak kita untuk mampu taat, sehat yang menguntungkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan sehat yang digunakan untuk maksiat. A'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal bagi yang bersidanya ikhwan. Ikhwan rahimakumullah menyampaikan undangan peringatan haul. Guru kita bersama orang tua kita, ad-da'i ilallah al-'arif billah Syekh Al-Ustaz Ali Umar Thayyib, insyaallah akan diadakan haul beliau pada hari Ahad yang akan datang ini jam 9 sampai selesai. Pagi bertempat di Masjid Darul Muttaqin Pasar Kuta. Biasanya diadakan di rumah beliau di Telkomsel Lemabang, dan ini dipindahkan di Masjid Darul Muttaqin Pasar Kuta. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan apapun sehingga hal ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kemarin alhamdulillah ya, malam Ahad kemarin kita kumpul di mushola Latuan, kita mengadakan hall, kumpul ramai, rapat, nikmat, sehat. Tidak ada cerita Covid sama sekali sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemerintah kita tetap sikap seperti itulah menghadapi umat yang ada di tempat kita ini. Ini banyak niat doa syifa. Ya, Masya Allah. Ya lagi musim kan sakit. Kami di pesantren ikhwan, ya kalau bangsa ini terjadi sekarang mungkin Allah dari. Dari dulu kadang-kadang pas musim sakit itu kadang-kadang sampai selawi 30-40 budak sakit. Sakit sampai bukan lagi kita ngawak budak ke dokter, dokter kita bawa ke pesantren. Dan itu kadang-kadang terjadi setiap tahun. Sakit itu. Ya, bukan 10, bukan 15, sampai puluhan jumlah budak sakit itu. Ya akhirnya lewat baik. Sehat walafiat. Cuma sekarang ini subhanallah tidak tahu lagi sudah. Ya. La haula wala quwwata illa billah ala kulli hal. Insyaallah kita baca qasidah dulu. Ya, hal tadi jangan lupa hari Ahad, ya, Ahad depan ini jam 9 selesai bertempat di Masjid Darul Muttaqin, dan ziarah akan diadakan kalau tidak salah tadi infonya besok Sabtu pagi. Ziarah ke makam. Entah jam berapa, jam 7 barangkali. Jam 7 barangkali. Ya, ya langsung kumpul di makam di kandang kawat. Di makam Ustaz Ali Umar Thayyib insyaallah. Kemudian malamnya ada khataman Quran di Markas Awabin di Jalan Veteran, lorong karyawan ya. Tidak salah, lorong karyawan masuk tak jauh dari Telkomsel Jalan Veteran. Itu malam ada khataman Quran insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Sayyidi
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آلة الفتوح والمنوح ورسوله صالح الجسد وروح وتبت نسأل الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا خصوصا من أوصلنا بالشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا خصوصا زوج أخينا شوال سبطرة ومحمد شوقي أنصاري بن بامبang Saputra Renaldi Dwi Saputra bin Zulkarnain Faiz Purwanto bin Ludi Muhsin Ayayu Marlisah Limyati binti Kegus Masyur Muhammad Zaki bin Muhammad Bahsin Muhammad Farhan bin Iswahidi Habib Muhammad Fuad Ali Jamalillah Maimunah binti Kegus Haji Maci Haji Kalsum binti Kegus Haji Maci Ali Hashim bin Aziz Dong Haja Nenawati binti Muhammad Basri Henry Dana binti Manan Karima bin Samsudin
Masya Allah. Haja Mariah binti Haji Sayuti, Haja Mahbubah binti Haji Aziz Haji Ahmad Aziz, Haji Abdul Aziz, Hendri bin Ceman, Kariman binti Samsudin, Imas Ainun binti Kemas Ahmad Yunus, Muhammad Syahril bin Ki Agus Azhari Maci, Muhammad Amir Rahman bin Muhammad Adi Hasan, wa kullu man awsana bi syifa' min ikhwan ashabana ahbabana Allah shfi'hum shifaan ajil shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allah yatanaw lahu al-afiyah tamma, Allah yarfa' wa yadfa' wa yasrif anna kull al-bala' wal waba' qarana khassah wa sa'ir al-fitan ma dhahara batan Allah bijamil ahwal dhahara batan yasturu yubna syukruna wa yahmina min kulli fitan wa yahmina min kulli fitan adkhilna fi himayatika khassa wa khassa wa khassa min indak ta'minu bi sujudil karamik zid an hadhihi an-ni'am ya Allah fi ijtima' al-ahbab wal ashab في مصلانا في مساجدنا بين يديك نصلي ونجلس في مجالسنا من أصاب الأحبة فزد علينا هذه النعم يا رب العالمين على هذه النعم صالحة جالبة لكل خير دافع كل شهر ثم نهديه نقدم طاب هذه القراءة إلى صاحب الكتاب الإمام قد برشاد وثيب بدح بن عبد الله بن الحداد وكابت أول مقدم أهل هذه البلد على فعلي مقدر السلام كلهم أجمعين خصوصا كي عبد الله الأزهري بن محمد الأزهري وأستاذنا أستاذ علي عمر طيب وأخينا أستاذ أحمد توفيق حسنوري وإلى أرواح وإلى ركي هجي أحمد نووي دنشي وكل من أوصل بالنيات انذرهم على أرواحهم وإلى أرواح والدينا ووالدكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم سنجنا برحمته إن الله يدخل في قبورهم روحه والريحان والبشر والأمل والشيطان الوان واجعل قبورهم روضة من ذي الجنان برحمتك يا عز الرحمن الذين الصالحة جالبة كل خير دافعة كل شر لنا ولكم جميع المسلمين إلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من وفق اهل الخير واعانهم عليه فيكم اللهم اهل الخير واعنا عليه. صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.